Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab yang dapat kita lihat dan bahkan kita contoh, kita teladani karena keunggulannya masing-masing. Seperti Abram, tokoh yang taat kepada Tuhan. Dan saat ini yaitu Daud yang menunjukkan hubungannya yang erat dengan Tuhan. Komunikasinya kepada Tuhan yang sangat baik. Itu karena ia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hal ini ditunjukkan ketika Salomo hendak membangun bait suci. Daud tidak tinggal diam atau hanya sekedar menonton saja. Meski ia tahu bahwa pembangunan bait suci itu harus dilakukan secara gotong royong atau bersama-sama berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Daud dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, ia cinta kepada Tuhan dan cinta kepada rumah Tuhan. Dengan sukarela, tulus ikhlas, Daud mempersembahkan harta miliknya dalam pembangunan bait suci itu. Bahkan Daud pernah berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai persembahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni." Dan ternyata dalam pembangunan bait suci itu bukan hanya Daud yang demikian. Bahkan pemimpin-pemimpin lainnya juga memberikan dengan sukarela, memberikan dengan sukacita, tanpa sungut-sungut atau menuntut balas. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ikut membantu untuk pembangunan bait suci mengumpulkan 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak. Belum lagi persembahan yang lain. Mungkin kalau kita menghitungnya dalam bentuk rupiah saat ini, itu termasuk dalam jumlah yang sangat besar. Mengingat tentang persembahan yang kita berikan dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, "Karena Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Saat itu Daud, para pemimpin, bahkan bangsa itu sadar betapa Allah mengasihi umat Israel, menuntun mereka dan bahkan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, disertai di perjalanan selama di padang gurun dengan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Tuhan menibakan mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Itu yang mereka ingat, betapa besar kasih Allah bagi mereka. Maka kecintaan mereka kepada Allah, rasa ucapan syukur itu disampaikan melalui persembahan. Meski itu tidak seberapa, tapi mereka memberikan dengan sukacita, dengan tulus hati, sukarela kepada Tuhan. Pasti banyak orang yang memikirkan, mungkin saat itu orang-orang yang memberikan persembahan adalah orang-orang yang kaya atau orang yang berada. Bukanlah demikian.
Di saat seseorang memberikan persembahan, yang paling penting bukanlah kuantitas. Berapa jumlahnya? Berapa besar? Seberapa banyak? Namun yang paling penting adalah bagaimana kualitas hati kita ketika memberi. Apakah seperti bangsa pada saat itu yang membangun bait suci dengan sukacita, tulus hati, sukarela memberikan persembahan kepada Tuhan? Itu yang penting. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita ini bisa kita persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercela, menolong orang lain tanpa pamrih, membantu orang lain dengan tangan kita, mengerjakan yang baik untuk kaki kita melangkah ke jalan yang benar. Itu juga sudah termasuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup melalui tubuh kita. Waktu, tenaga, talenta yang kita miliki dapat menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan kita persembahkan melalui pelayanan di gereja. Itu pun berkenan kepada Tuhan, dan bahkan sangat berkenan jika kita melakukannya dengan sukacita, tanpa sungut-sungut, tanpa menuntut balas, tanpa menunggu orang lain memuji-muji kita atas persembahan yang kita berikan. Karena apa yang kita persembahkan, toh itu semuanya berasal dari Allah, bukan? Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.